Inilah kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perang Yamamah, meskipun ada kegembiraan karena kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang murtad, tetapi telah meninggalkan tangis karena gugurnya para syahid. Dalam perang Yamamah, ada sekitar 1.200 muslim yang gugur. Di antara mereka terdapat sejumlah tokoh sahabat dan para penghafal Al-Quran. Tidak kurang dari 40 qori yang syahid. Kesedihan menggerus hati penduduk Madinah. Air mata menggenangi senyuman-senyuman kegembiraan kemenangan. Dada sesak. Ujian terhadap hati menjadi berat. Seberkas cahaya kemenangan umat Islam terhadap hilangnya jiwa, kekuatan iman mereka, tertanamnya kepercayaan di kedalaman hati mereka. Betapa tidak, pada perang Yamamah, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali gugur seorang syahid. Jadi tidak heran jika sebagian umat Islam mencari ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak menemukannya karena banyak dari qori yang terbunuh dalam perang Yamamah. Ini pula yang dialami Umar bin Al-Khattab. Suatu ketika, dia bertanya pada diri sendiri tentang suatu ayat, lalu dijawab. Ayat itu ada pada si fulan, sementara orang itu terbunuh dalam perang Yamamah. Dia berkata, La ilaha illallah. Umar segera menemui Abu Bakar As-Siddiq di masjid dan berkata, Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya perang telah demikian banyak mengorbankan para penghafal Al-Quran pada hari Yamamah. Aku khawatir perang akan menimpa banyak qori di tempat-tempat yang lain, sehingga akan semakin banyak ayat Al-Quran yang hilang. Aku berpendapat, bagaimana kalau engkau memerintahkan pengumpulan Al-Quran? Pendapat Umar telah membuat Abu Bakar tersentak. Dia tidak pernah berpikir mengenai pengumpulan Al-Quran sama sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi suatu kitab, sebagaimana yang diusulkan Al-Faruq. Abu Bakar kemudian berkata, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Akan tetapi, Umar berkukuh dengan pendapatnya itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu dia memanggil Zaid bin Sabit al-Ansyari, salah seorang yang menulis wahyu pada masa Nabi. Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar mengirim utusan kepadaku untuk menghadapnya setelah hari Yamamah. Sementara di samping Abu Bakar ada Umar. Ketika itu Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan berkata bahwa perang Yamamah telah memakan banyak korban, dan dia khawatir kalau peperangan selanjutnya akan memakan banyak korban para qori di berbagai daerah, sehingga banyak Al-Quran yang hilang. Kecuali jika kita mengumpulkan Al-Quran itu. Aku melihat engkau bisa mengumpulkan Al-Quran. Aku pun berkata, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Lalu Umar berkata, demi Allah, ini baik. Umar terus memberiku pertimbangan sampai Allah membukakan hatiku untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku juga berpendapat seperti pendapat Umar. Zaid melengkapi riwayatnya. Di sisi Abu Bakar, ada Umar yang duduk diam tidak bicara. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, engkau adalah anak muda yang cerdas, sehingga kami tidak ragu lagi kepadamu. Selama ini dirimu menulis wahyu untuk Rasulullah. Telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Demi Allah, sekiranya dia membebaniku untuk memindahkan satu gunung, tidaklah lebih berat bagiku daripada tugas mengumpulkan Al-Quran. Aku pun bertanya, bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar berkata, demi Allah, ini baik. Dia terus saja memberiku pertimbangan sampai Allah membukakan hatiku sebagaimana dia membukakan hati Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Zaid kembali berujar, aku pun berusaha melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Aku telusuri Al-Quran, aku kumpulkan dari potongan-potongan kulit,
tulang-tulang, hafalan para sahabat, dan pelepah kurma. Sampai aku menemukan 2 ayat dari surat At-Taubah. Ada pada Huzaimah Al-Ansari yang tidak aku temukan pada orang lain. Ayat ini berbunyi, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung." Quran Surat At-Taubah, Surat 9, ayat 128 dan 129. Ketika kami telah menyalin beberapa lembaran dalam mushaf, aku tidak menemukan satu ayat dari surat Al-Ahzab yang pernah aku dengar Rasulullah SAW membacanya. Aku tidak menemukannya ada pada seorang sahabat, kecuali pada Huzaimah Al-Ansari, yang Rasulullah jadikan kesaksian Huzaimah itu sepadan dengan kesaksian 2 orang. Ayat tersebut adalah, "Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya." Quran Surat Al-Ahzab, Surat 33, ayat 23. Lalu aku letakkan ayat tersebut dalam Surat Al-Ahzab. Ketika Zaid sudah selesai mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah kitab, Abu Bakar menamai kitab ini dengan nama Al-Mushaf. Dari mushaf inilah disalin beberapa mushaf lainnya. Dengan demikian, Al-Quran bisa terjaga.